ya tinggal hitung hari aja. Artinya ada 2 hari ke depan karena sudah dijadwalkan oleh PK Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia 26 Mei. Semua akan ada di sana. Tapi tentunya ada beberapa pemain juga yang bisa saja terlambat untuk bisa masuk. Tapi sebagian besar diharapkan sudah akan berkumpul di Pulau Dewata ini untuk memulai TC menghadapi match ya. Ini match ke-9 dan match ke-10 di grup C pra Piala Dunia zona Asia. Kita akan menghadapi Cina, teman-teman semua sudah tahu, tanggal 5 dan Jepang tanggal 10. Nah, menarik bahwa Ole Romani ini sudah mendarat di Bali. Sudah tiba tadi di Bali dan tentunya dia akan menikmati suasana dulu di Bali karena ini bagi Ole, ya pemain 24 tahun ini yang bermain di Oxford United, ini adalah pertama kali dia menginjakkan kaki di Bali dan dia sangat terkesan tentunya melihat keindahan Bali. Semua pasti sudah tahu tentunya sampai ke seluruh penjuru dunia dengan Bali, tempat pariwisata yang paling oke tentunya di Indonesia, dan pemain-pemain pasti akan bergairah ketika datang ke Bali, termasuk dengan Ole. Banyak yang meminta foto ketika dia baru mendarat ya, dan dia santai-santai aja, dia ingin jalan-jalan dulu di Bali menikmati sebelum memulai TC ya di tempat di mana Bali United menyiapkan satu sarana fasilitas yang oke. Nah, tim kepelatihan itu sudah beberapa hari yang lalu tiba. Patrick Kluivert, Dani Lansat, kemudian Alex Pastoor, Gerald Van den Berg, semua sudah ada di Bali dan mereka tentunya perlu ada lebih dulu untuk melihat, mengecek langsung fasilitas yang ada di Bali, karena itu penting tentunya untuk Patrick Kluivert sebelum memulai TC di Bali ya. Dan Ole, saya pikir ya tentunya akan ingin langsung bertemu dengan rekannya yang di Oxford, Marcelino Ferdinand, yang bahkan jauh hari sebelumnya Marcelino itu sudah mendarat di Bali, ada dengan Asnawi Mangku Alam saat itu ya, ada juga dengan Ronaldo Kuate teman dia ya, walaupun Ronaldo Kuate tidak dipanggil ya, termasuk dengan Elkan Bagot juga yang sudah mendarat tapi dia liburan. Banyak yang berharap untuk dipanggil tapi akhirnya dalam rilis 32 pemain yang dirilis oleh PSSI, Elkan tidak ada di sana, sehingga banyak juga yang menyayangkan. Tapi itu urusan dari Patrick Kluivert dan PSSI yang sudah memilih pemain-pemain yang akan mengikuti TC. 32 pemain totalnya diharapkan untuk bisa ikut, dan ada 23 pemain yang akan masuk sebagai regulasi untuk dipilih. Jadi ada 9 pemain yang nantinya akan tergeser tentunya untuk bisa masuk di skuad tim Garuda menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Ole ya mencetak 2 gol secara back to back ya, ketika dia memulai debut dia bersama dengan tim nasional Indonesia. Lawan Australia kita kalah, kita tahu bagaimana kita kalah telak di Sydney, tapi dialah yang membuat ada gol hiburan tentunya, gol yang sangat indah ya, gol yang berkelas dari Ole Romani untuk bisa menyelesaikan peluang di kotak penalti dan menaklukkan Matthew Ryan, penjaga gawang dari Australia, dan itulah gol satu-satunya. Nah, ketika kembali ke Jakarta bermain di GBK, pasti teman-teman juga sudah tahu dengan bagaimana Ole kembali mencetak gol saat menjamu Bahrain lewat sebuah serangan balik yang sangat cepat. Bola diambil oleh Joe Pelupesi, diberikan ke Tom Hai. Tom Hai mengontrol bola, melihat pergerakan Marcelino yang ada di kanan, dia langsung mengirim umpan terukur ke Marcelino, dikontrol dengan sangat baik oleh Lino, dan Lino menyodorkan bola ke arah bergeraknya Ole Romani menusuk ke dalam kotak penalti lawan, dan Ole dengan tenang, naluri membendung gawang dia memang sangat kelihatan, dia menaklukkan penjaga gawang Bahrain, dan itulah satu-satunya gol buat kita. Walaupun sebenarnya lawan Bahrain teman-teman pasti tahu juga seharusnya kita bisa menang paling tidak dengan 3 gol, ada 2 peluang emas termasuk dengan Marcelino ketika mendapatkan umpan yang sangat baik ya, terukur mungkin dari Ragnar saat itu, dia berhadapan ya, tinggal mencocorkan bola atau memberikan umpan ke Ole pasti akan gol karena Ole berdiri bebas, tapi tidak dilakukan oleh Lino yang memaksa untuk menembak bola dan bola tinggi. Juga satu umpan yang terukur yang dibuat oleh Ricky Kambuaya dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan Bahrain ke arah Eliano Reinders. Dan bicara soal Stefano yang nantinya akan mendukung Ole Romani, Stefano baru saja menyelesaikan pertandingan ke-34 di Liga 1 Indonesia
ya, dan membawa Borneo itu mengunci di klasemen itu ada di peringkat kelima ya, 56 poin. Dan Vano membuat 1 gol di menit ke-19 ketika menang melawan tuan rumah Persik Kediri di Stadion Brawijaya, dan Borneo menang dengan 2-1. Gol kedua dibuat oleh Matius Pato, dan ini membuktikan bahwa Vano ya adalah pemain yang tepat ya diambil oleh PK untuk berada di sebelah kiri. Tentunya dia akan mengisi posisi dari Ragnar untuk memberikan umpan-umpan, tapi bukan cuma umpan yang diperlukan terhadap Vano Lillipali, terhadap Ole, tapi dia juga bisa mencetak gol ketika ada kesempatan itu terjadi buat dirinya. Jadi memang ini bagus, dan Vano bergairah lagi ya setelah dia mencetak gol tadi bersama dengan klubnya Borneo. Ini gol ke-6 dari Vano di Liga. Memang tidak seperti pada musim lalu. Ya, untuk musim ini dia ada 6 gol 4 assist. Kalau musim lalu kan kita tahu bersama kan luar biasa, 11 gol atau 17 assist. Itu luar biasa untuk seorang pemain Indonesia bermain di Liga 1. Tapi ini adalah modal bagus. Vano kembali bersemangat ketika dipanggil, direkrut oleh PK, dan dia tentunya ingin membuktikan kepada Patrick Kluivert, kepada Alex Pastoor, Dani Lansat bahwa dia siap. Dengan saya Bung Ropan,